Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021 Sultra dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K resmi ditutup pada 26 Juli 2021. Penutupan pendaftaran CPNS dan P3K 2021 itu termasuk di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari berbagai formasi yang dibuka, posisi pemulasaran jenazah untuk lulusan SMA sederajat sejauh ini paling diminati Pemprov Sultra. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2021 akan diumumkan pada 2 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Ridwan. Sore, Mbak Firda. Ridwan, bisa dijelaskan berdasarkan data dari BKD Sultra sendiri, formasi yang paling diminati adalah formasi pelamar CPNS yang paling diminati adalah pemulasaran jenazah. Berapa total jumlah pendaftar untuk posisi tersebut? Ya, berdasarkan data statistik dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sultra itu sendiri, terdapat 700 orang yang telah mendaftarkan diri untuk formasi jabatan pemulasaran jenazah pada CPNS 2021. Diketahui formasi tersebut diperuntukkan untuk lulusan atau tamatan sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Sementara untuk alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut yaitu sebanyak 4 orang, sehingga dari jumlah pendaftar yang ada akan memperolehkan 4 kursi pada tes CPNS 2021 kali ini. Sedangkan untuk unit penempatannya yaitu ada pada seksi pelayanan dan fasilitas medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Batramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara untuk formasi yang minim peminatnya yaitu salah satunya ada pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, non-guru atau tenaga kesehatan bukan pegawai negeri sipil. Ya. Mbak Firda. Oke, Ridwan. Untuk total pendaftar P3K dan juga CPNS di lingkup Pemprov Sultra sendiri ada berapa totalnya? Ya, pendaftaran calon CPNS Sultra dan pegawai P3K 2021 itu resmi ditutup pada 26 Juli 2021 yang lalu. Namun pengiriman fisik berkas pelamar masih diberikan ruang oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sultra. Menurut Kepala Sub Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara BKD, yaitu Hadrawati merinci, untuk pendaftaran P3K guru itu sebanyak 3.038 orang. Namun yang tersubmit itu sebanyak 2.954 orang. Sementara untuk pendaftar CPNS itu sendiri, itu yang telah mendaftar sebanyak 1.928 orang, dan yang telah tersubmit itu sebanyak 1.874 orang. Sementara untuk P3K non-guru itu pendaftar sebanyak 82 orang, dan yang telah tersubmit itu 71 orang. Sedangkan untuk pendaftar CPNS yang baru mengirimkan fisik berkas itu sebanyak 1.333 orang. Ya, Mbak Firda. Oke, Ridwan, setelah penutupan pada tanggal 26 Juli kemarin, apakah ada temuan dari BKD Sultra atas kesalahan peserta dalam pengiriman berkas fisik CPNS 2021 ini? Ya, Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara atau BKD Sultra menemukan sejumlah permasalahan atau kesalahan berkas pelamar CPNS 2021. Yaitu salah satunya ijazah pelamar yang tidak distempel pengesahan atau dilegalisir. Kemudian ada yang tak legalisir ijazah, bahkan ada yang salah kirim alamat yang seharusnya tujuan pengiriman bukan di BKD Sultra, melainkan di tempat lain. Selain itu ada pula peserta yang mendaftar di instansi vertikal seperti BKKBN dan Kemenkumham. Namun pengiriman berkas ditujukan atas atau permohonannya ke Gubernur Sulawesi Tenggara. Selain itu ada sejumlah peserta yang berkasnya tidak lengkap seperti pas foto tidak dilampirkan dalam berkas dan biodata yang tidak diisi. Sehingga petugas berkas di BKD Sultra sempat memberikan guyonan terkait hal itu, bahwa nanti panitia yang akan isikan biodatanya para peserta. Oke, Ridwan, dengan sejumlah adanya tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada peserta CPNS,
saat pengiriman berkas fisik, apa tindakan atau solusi mungkin dari pihak Pemprov Sultra sendiri melalui BKD Sultra? Ya, selama verifikasi berkas BKD Sultra memberikan kebijaksanaan atau memperbaiki terhadap peserta dengan menghubungi langsung lewat nomor telepon yang telah dilampirkan. Mhm. Khusus peserta dari Kota Kendari nantinya diminta datang langsung untuk melengkapi dan memperbaiki kembali berkasnya. Sementara bagi peserta atau pelamar yang berada di luar Kota Kendari, itu tetap dihubungi, namun pihak BKD Sultra mengirimkan berkas perbaikan atau kelengkapannya melalui kantor pos. Kemudian, ketika peserta telah memperbaiki berkasnya, itu diminta mengirim kembali ke kantor pos. Diketahui verifikasi berkas itu sampai tanggal 31 Juli dan untuk pengumuman lolos administrasi itu pada 2 Agustus 2021. Ya, menurut Kasubdit Pengadaan ASN, kesalahan yang dilakukan peserta tes dalam tahapan seleksi berkas, selagi masih bisa ditolong, maka pihaknya akan mencarikan jalan keluar. Hal Mhm. itu agar tak menyulitkan pelamar CPNS. Hal itu guna memberikan atau membuka peluang yang seluas-luasnya bagi para pelamar untuk mewujudkan mimpinya mengabdi kepada pemerintah atau kepada negara. Ya, oke, baik. Terima kasih wartawan Tribunnews Sultra Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, peserta yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!